Hati kami terbuka padamu pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu akan menjadi jawaban buat setiap kami, sehingga yang lemah akan dikuatkan kembali. Karena kami percaya bahwa selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Selalu ada jalan pertolongan dari Tuhan. Kami siap Tuhan, berbicara buat kami semua. Segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Kita sudah tidak jumpa berapa tahun? 3 tahun. Ibu masih ingat, saya nggak ngitung. 3 tahun. Dan saya senang sekali boleh ketemu dengan saudara. Wah, hari ini wajahnya cerah semua ini. Coba lihat kiri kanan lalu bilang begini, kamu hari ini kok cerah sekali. Kok keren banget hari ini. Amin. Saudara 3 tahun, ya nggak kerasa ya 3 tahun. Waktu terkunci di Australia 2 tahun lebih. Saya belajar yang namanya satu sikap ini yang saya mau bagikan pada Bapak Ibu pada pagi hari ini. Saya dulu sering ngomong begini bahwa ikut Tuhan itu ngeri-ngeri enak. Ikut Tuhan tuh ngeri-ngeri sedap. Dan selama 2 tahun ini, selama terjebak, terkunci di Australia selama 2 tahun itu, saya belajar tentang sebuah reaksi yang ternyata reaksi ini perlu kita miliki dalam segala keadaan. Saya mau ajak kita dulu, membuka dulu Markus pasal yang ke-5, ayat yang ke-34. Markus pasal yang ke-5, ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara pasti tahu cerita ini ya. Kita tidak perlu baca dan tidak perlu lihat lagi. 12 tahun pendarahan ya. Ketemu Yesus, menjamah jumbainya, lalu sembuh seketika. Alkitab jelas menuliskan pada waktu perempuan ini menjamah jumbai, dia merasakan ada kesembuhan terjadi di badannya, dan Yesus juga merasakan ada tenaga yang keluar dari tubuhnya. Betul ceritanya seperti itu kan? Berarti pada waktu detik dia memegang baju Yesus, dia sudah sembuh. Nah di dalam ayat 34 ada sesuatu hal yang menarik sekali, dibilang begini, sembuhlah dari penyakitmu. Seakan-akan belum sembuh. Padahal kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, jelas-jelas detik dia pegang, sembuh. Tapi kenapa Yesus masih bilang, sembuhlah dari penyakitmu? Nah saya mencari tahu Bapak Ibu, saya cari dari bahasa aslinya, saya cari terjemahannya. Ternyata ada terjemahan yang begini, kalau saya bahasa Inggris kan tuh kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Go into the realm of peace and stay healed. Kalau saya terjemahkan, pergilah masuk di dalam keadaan peace. Kita pasti ngerti peace ya, damai. Pergilah dalam keadaan damai. Pergilah, go into berarti masuklah, tinggallah di dalam. Tinggallah di dalam keadaan damai dan kamu akan tetap sembuh. Nah ini menjelaskan. Karena jelas perempuan ini sudah sembuh ketika dia menjamah Yesus. Jadi kalimat ini bukan sembuhlah dari penyakitmu, tapi Tuhan mau ngomong begini, tetaplah tinggal dalam keadaan sembuh. Berarti pengertian saya, berarti bisa kambuh lagi kan ceritanya gitu. Pernah lihat gak? Orang ngalamin kesembuhan di dalam KKR, kemudian balik pulang, lalu sakit lagi.
Lalu yang menjadi pertanyaan, salah siapa? Semua pada menyalahkan siapa ini? Kenapa waktu di KKR sembuh, lalu setelah pulang balik lagi penyakitnya? Nah, rupanya ayat ini Tuhan bicara, tetaplah tinggal dalam keadaan sembuh. Bagaimana caranya tinggal dalam keadaan sembuh? Tuhan bilang begini, masuklah dalam peace, maka kamu akan tetap sembuh. Saya cari tahu kata peace. Menariknya, kata peace bahasa aslinya dari kata resort. Nah, pasti ngerti jemaat di tempat ini resort. Tahu resort? Nggak ngerti Inggris pun resort pasti ngerti. Apa yang Anda bayangkan kalau dengar kata resort? Apa? Tidak ada yang dengar, tidak ada yang pernah tahu kata resort. Nggak mungkin. Jemaat di sini lo pinter-pinter. Kalau Anda mendengar kata resort, apa yang Anda bayangkan di dalam benak Anda? Apa? Nyaman. Apalagi? Dengar kata resort, apa Pak? Bu? Bali. Mungkin ya, Bali. Apalagi dengar kata resort? Having fun. Seneng-seneng. Terus? Hah? Apa Pak? Refreshing, betul. Healing. Lupa utang. Betul? Lali bayar. Nah, namanya lupa utang ya lali bayar ya Pak. Nah, ini kata peace yang ada di ayat ini ternyata dari kata resort. Berarti Tuhan mau ngomong begini loh. Kalau saya terjemahkan mencomot kata-kata yang dari Bapak Ibu tadi. Tinggallah dalam keadaan hati yang having fun, nyaman, refreshing, apalagi? Lali utang. Berarti kan gak dipikirin dong, betul? Tuhan bilang, maka kamu akan tetap dalam keadaan sembuh. Saya waktu menemukan kata ini, saya kaget. Jadi ternyata ada sebuah sikap hati yang akan sangat mempengaruhi mujizat yang bisa kita terima. Yaitu hati yang tenang, relax, refreshing. Gak ada ceritanya ya Bapak Ibu orang refreshing mukanya besengut. Mukanya sutras, terus berkerut-kerut gini, gak ada, itu bukan refreshing. Kalau orang refreshing, bawaannya itu apa? Shopping, santai, kalem, tenang, enjoy, betul. Kata-kata bagus, menikmati, apalagi ya? Gak stres, betul ya? Gak ada unsur stres ya Pak ya? Gak ada unsur stres, damai. Rupanya Yesus bilang kalau hatimu selalu dalam kondisi, masuk di dalam kondisi tenang, damai, kamu akan tinggal dalam kesembuhan. Banyak ayat di Alkitab, setiap kali terjadi masalah besar, contoh badai, selalu kata-kata yang diucapkan Yesus pertama kali adalah tenang. Betul? Pagi ini kita akan belajar punya hati yang tenang. Saya percaya semua punya masalah. Tapi ternyata Tuhan bilang kita harus hati kita resort. Maka kita akan melihat mujizat. Coba kita lihat satu ayat lagi. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Kita lihat Yesaya pasal yang ke-30 ayat 15. Saudara akan temukan banyak sekali Tuhan sering berbicara tentang rest, tenang, istirahat.
Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan. Berarti kalau kita itu tinggal diam, tenang, kita tuh akan melihat keselamatan. Terus kemudian dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Berarti kalau kita punya hati yang tenang, kita akan melihat berkat dan mujizat. Saya percaya semua saudara di sini punya masalah. Saya juga punya masalah. Tapi satu yang Tuhan ajarkan, jadilah tenang, maka kamu akan melihat pertolongan. Ini kata Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Sekarang saya ajak lihat satu ayat lagi, Matius 14 ayat 27. Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, ini cerita badai, di mana Yesus jalan di atas air, Petrus sempat tenggelam, ya kan? Kenapa Petrus tenggelam? Karena panik. Ketika Petrus tidak panik, Petrus jalan di atas air. Yesus bilang begini, tenanglah aku ini, jangan takut. Berarti orang dalam kondisi hati resort, berarti juga nggak takut. Berarti juga enggak panik. Berarti juga enggak khawatir. Kalau orang dalam kondisi hati khawatir, berarti dia enggak resort. Betul ya? Kalau Anda pergi resort ke Bali, tapi hati Anda panik, khawatir, saya percaya Anda enggak akan menikmati. Betul, saya setuju kata-kata yang dipakai. Jadi hati yang bisa menikmati tenang banget, nyaman banget, kalem, nyantai. Nah ini yang saya mau bagikan. Saudara, kenapa kita perlu resort? Kenapa kita perlu punya hati yang resort, yang istirahat, yang tenang, yang nyaman? Kita lihat Markus pasal yang keempat. Ada sebuah cerita di sini tentang badai yang terjadi, Markus pasal 4 ayat 38. Ada sebuah cerita tentang badai. Jadi di Alkitab ada beberapa kali cerita badai diangkat. Salah satunya di ayat ini. Nah ayat ini saya percaya sudah sering dikhotbahkan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saya percaya Anda sudah ngerti gambaran peristiwa ini, bahwa Yesus mengajak mereka bertolak. Bahkan Yesus ikut di dalam perahu. Anda dengar baik-baik. Yesus yang ngajak, yang menyuruh murid-muridnya untuk bertolak. Dan Yesus bahkan ikut di dalam perahu, tetapi badai tetap terjadi. Adalah seringkali anak Tuhan salah berpikir bahwa kalau disuruh Tuhan semua mulus. Banyak dari kita berpikir salah bahwa kalau Tuhan yang memerintahkan, kalau ini jalannya Tuhan, mulus semua. Anda lihat, Yesus yang jelas-jelas suruh, Yesus ikut di dalamnya, tapi badai tetap terjadi. Nah, saudara, pada waktu Tuhan memberikan rema buat kami sekeluarga setelah bertahun-tahun mendapatkan peneguhan, akhirnya kami berangkat ke Perth. Perjalanan masuk ke Perth, tidak lama kemudian lockdown, terkunci. Banyak pergumulan, banyak air mata. Berjalan mengikut Tuhan tidak selalu mulus loh, malah seringkali banyak problem. Bahkan Yesus tinggal bersama dengan kita, tidak tinggalin. Jadi Anda jangan pikir bahwa kalau Anda banyak masalah berarti saudara ditinggalkan Tuhan. Loh, enggak loh, Yesus ada di perahu. Tapi bukan itu fokus saya pada hari ini. Seringkali yang dikhotbahkan dari ayat ini adalah Yesus tidur. Jadi seringkali yang dibicarakan adalah tentang Yesus tidur di dalam perahu. Tapi pagi ini saya mau fokus kepada posisi dan lokasi di mana Yesus tidur. Karena ternyata ini penting banget. Alkitab menuliskan Yesus tidur di buritan. Tempat yang biasanya bukan dipakai untuk tidur. Saudara, Yesus tidur di buritan dari sebuah kapal. Buritan merupakan tempat yang sangat berbahaya. Jadi kalau ada apa-apa, maka yang terkena pertama kali adalah buritan. Apa maksudnya?
Tuhan mau kita tenang, Tuhan mau kita resort, Tuhan mau kita tidak stres, Tuhan tahu kita punya masalah, tapi Tuhan mau kita tenang. Kenapa? Karena bagian yang paling berbahaya, Yesus sudah pasang badan. Artinya begini, kalau Anda punya masalah, saya cuma mau menguatkan Anda. Seburuk-buruknya masalah saudara, pokoknya tidak akan sampai yang terburuk, karena yang paling buruk Yesus sudah pegang kendali. Bisa nangkep Bapak Ibu? Jadi itu sebabnya ada ayat yang mengatakan begini, sekalipun orang benar itu bisa jatuh, tapi tidak akan tergeletak. Jadi yang paling parah dari sebuah masalah, itu Tuhan sudah pasang badan dulu. Mungkin saya mau cerita aja supaya Bapak Ibu tahu gampang gambarannya ya. Saya saat ini tuh juga sedang punya pergumulan Bapak Ibu. Gak berarti gak ada masalah. Kira-kira bulan Mei akhir. Jadi bulan Mei akhir. Dari sejak awal kami bergerak, kami selalu mengandalkan suara Tuhan. Tuhan nyuruh apa? Kami nurut. Tuhan nyuruh jalan, kami jalan. Tuhan nyuruh kami diem, kami diem. Kemudian saudara, pada akhir bulan Mei, saya mendapatkan suara Tuhan. Dan suara Tuhan saya ini, saya sampaikan kepada suami. Suami agak ragu, anak-anak menentang. Suara Tuhan apa? Akhir bulan Mei, Tuhan bicara. Ini waktunya kamu pindah. Ini waktunya kamu pindah. Di Australia selama 2 tahun, kami punya rekor 2 tahun 4 kali pindah. Saudara ada yang pernah pindahan? Enak nggak? Capek ya? Di Australia lebih lagi Bapak Ibu. Udah boleh tanya sama Ibu Gembala, Ibu Susan, boleh tanya. No. Sekali pindah, wah mahal. Untuk ngangkut, jasa untuk ngangkut barang, $900 sekali ngangkut. 9 juta sekali ngangkut. Kerdus. Tahu kerdus? Nah, butuh kerdus dong untuk pindahan. Kami kemarin sebelum ke sini waktu lihat kerdus harganya yang medium $5 satu. Yang agak gede, yang kayak gudang garam, lebih gede dikit, $8. $5 tuh 50.000 satu kerdus. Yang $8 itu yang gede itu 80.000, kursnya kan 10.000. Mahal enggak? Murah ya? Mahal. Anda bayangkan 2 tahun saya sekeluarga pindah 4 kali. Capek. Anak rohani saya bilang begini, mungkin Cece kurang 1, harus 5. Kenapa? Soalnya 5 itu angka favor, kemurahan Tuhan. Jadi Cece harus 5. Saya jawab, kundulmu. Nek mau 5 ya sekalian aja 7, angka sempurna. Ojo sampai, jangan sampai saudara, 4 aja sudah capek. Waktu saya dengar Tuhan kasih instruksi pindah, anak-anak saya protes keras. Mereka lelah untuk pindah terus, nasibnya pindah-pindah. Saya bilang sama Tuhan, kalau ini benar maunya Tuhan, tolong bicaralah. Ruth gak bisa denger. Kadang kalau cari suara Tuhan untuk diri sendiri lebih susah loh Bapak Ibu, lebih susah. Jadi saya bilang, Tuhan bicaralah dengan cara yang aku bisa nangkep, yang gak dipengaruhi oleh saya. Anda tahu 2 hari kemudian Tuhan bisa pakai TikTok untuk bicara. Loh beneran. Tapi
Tapi sekarang saya lihat memang Tuhan itu lebih sering bicara lewat TikTok, IG, sama WA. Anda tahu kenapa? Terakhir ini fenomenanya Tuhan sering bicara lewat 3 media ini. Oh, Facebook, TikTok, IG, WA. Anda tahu kenapa? Soalnya anak-anaknya jarang baca Alkitab. Jadi Tuhan mau ngomong lewat Alkitab susah. Anaknya lebih seneng buka WA, IG, TikTok. Jadi terpaksa Tuhan pakai IG, TikTok untuk bicara. Tuhan bicara lewat TikTok. Tapi bukan ke saya, wong saya enggak tahu TikTok. Tiba-tiba TikTok nyelonong ke handphone anak saya. Kan yang paling protes anak-anak saya. TikToknya orang bule yang ngomong, orang bule. Orang bulenya bilang begini, saya ini dapat suara Tuhan aneh, tapi saya tuh mau belajar taat. Saya sampaikan aja, sejujurnya saya tuh enggak pernah mendapatkan suara Tuhan seaneh ini. Dia bilang begini, Tuhan bicara untuk seseorang dari kalian yang ada di luar sana, saya enggak tahu di mana, orang bule. Terus dia bilang begini, engkau sekarang ini sedang berpikir untuk pindah. Dan Tuhan katakan, ya, waktunya kamu pindah lagi. Kenapa? Karena dia bilang begini, selama 2-4 tahun ini, saya sudah 3 tahun, suami dan anak-anak termasuk sudah 4 tahun. Selama 2-4 tahun ini, kamu telah pindah rumah berkali-kali. Waduh, kok pas ya, nah? Dan lebih pas lagi dia ngomong begini, dan setiap kali kamu pindah, kamu tinggal di suatu tempat, tidak pernah lebih lama dari 1 tahun. Haleluya, persis saudara. Langsung anak saya bilang gini, Mami, berarti memang benar, kita harus pindah. Oke. Saya siapkan diri. Nggak nyangka. Memang Tuhan yang suruh. Cuma nggak nyangka secepat itu. Saya pikir saya akan pulang ke Surabaya, nanti balik baru diurus pelan-pelan. Ternyata di luar dugaan, sampai di Surabaya, saya dapat kabar telepon dari Australia. Bu Ruth punya waktu deadline sampai tanggal 21 Juli untuk keluar dari ngosongkan rumah. Nah, kalau Anda mau pindah kan ya nyewa pun mesti ngasih tahu dan semuanya dipersiapkan toh. Lah ternyata 21 Juli saya mesti keluar. Lah saya sudah kadang beli tiket. Akhirnya tetap, untungnya saya sama suami belum beli tiket pulang. Akhirnya kami terpaksa pulang lebih cepat dari planning. Tadinya saya enggak beli tiket karena mau rada lama. Tapi berubah rencana, besok Rabu kami pulang balik ke Australia. Saudara, 21 Juli, Anda boleh tanya sama Ibu Susan pengalamannya. Nyari kontrakan, nyari tempat tinggal di Australia, itu enggak kayak di Indo. Anda gampang. Di sana paling enggak Anda butuh 7 minggu untuk nemukan tempat. 7 minggu. Suami saya ngomong gini, Non, gak senengnya gini loh. Kamu tuh sering kali nempatno kita pada posisi yang redek kayak gini nih. Terus dia tanya, ya apa nanti kita balik? Kita punya waktu sampai 21 Juli, 2 minggu toh. Kita mau ya apa? Saya jawab, enggak tahu. Terus kita mau di mana? Enggak tahu. Terus ya apa rencanamu? Ya enggak tahu. Tapi satu yang saya tahu. Kemungkinan terburuk apa sih Bapak Ibu dari kondisi saya? Kemungkinan terburuk. Gelandangan ya Pak ya. Itu terburuk toh. Ya, kemungkinan terburuk yang bisa kita pikirkan adalah jadi gelandangan. Yang mana saya yakin tidak mungkin terjadi. Karena Yesus tidur di buritan. Berarti apa? Yang terburuk yang bisa terjadi tidak mungkin terjadi.
Itu saya yakin. Karena Yesus sudah pasang badan. Amin. 2 tahun saya tidak pernah melihat Tuhan meninggalkan kami. Biarpun mepet. Saudara, satu kali saya meninggalkan, kami pernah pindah dari satu rumah yang dipinjamkan ke kami. Tiba-tiba mendadak sekali tuan rumahnya bilang, kalian harus keluar. Saudara, sempat stres. Karena cari tempat tinggal mendadak tidak gampang. Gak sampai sehari, malamnya sempat pusing, stres. Tuhan bilang, nak, hati-hati. Kalau reaksi kamu salah, mujizat terhalang. Oh, saya belajar nyanyi, belajar ketawa-ketawa, belajar tersenyum, belajar syukur. Besok paginya jam 2 siang sudah dapat tempat baru. Cepat sekali, tidak pakai prosedur macam-macam. Saya mau katakan bagian yang terburuk yang bisa terjadi, saya percaya Tuhan sudah ambil alih. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini Anda sedang punya masalah, yang Tuhan ingatkan, belajarlah jadi tenang. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan membiarkan yang terburuk terjadi. Amin. Yang terburuk misalnya gak punya duit buat makan. Saudara, percayalah, yang terburuk sekalipun tidak mungkin terjadi. Anak orang benar tidak akan dibiarkan meminta-minta. 2 tahun saya terkunci di Australia. Mungkin Bapak Ibu belum mendengar cerita kami. 2 tahun terkunci, 2 tahun kami tidak kerja. Saya dan suami sampai hari ini kami memegang rekor tidak kerja. Bukan karena tidak mau kerja. Awal-awal itu kami sempat ngelamar kerja. Waktu saya belum selesai, saya terpaksa harus ngambil sekolah. Karena untuk kepentingan visa waktu itu. Jadi sebelum sekolah selesai, saya nggak laku kerja. Saya dan suami kerja, ngelamar kerjaan apa aja ditolak loh Bapak Ibu. Cuman 1 pekerjaan yang diterima tanpa interview. Saya dan suami langsung ngelamar berdua. Anda tahu nama kerjaannya? Keren nama posisinya. Kalau yang nggak ngerti pasti keren. Domestic assistant. Domestic assistant itu nama kerennya. Nama umumnya adalah PRT. Nah itu tidak pakai interview saya. Saya dan suami langsung diterima. Saudara, serius. 2 tahun kami tidak kerja sama sekali. Tapi saya cuma bisa menyaksikan begini, yang terburuk yang bisa terjadi selama 2 tahun ini nggak terjadi. Tuhan take over. Amin. Buktinya tadi saya datang sudah disapa, Bu kok tambah bundar. Berarti kan tidak terjadi toh. Sampai meminta-minta tidak punya makan, Tuhan tidak pernah membiarkan yang terburuk terjadi. Karena itu hari ini belajar tenang. Amin. Yang kedua, 2 aja. Kenapa kita perlu rest? Lihat yuk, kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Keluaran pasal 14 ayat yang ke-13. Kenapa kita perlu rest? Tetapi berkatalah kepada Musa, kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Saudara, saya mau fokus pada 1 kalimat yang dikata-kata janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah. Saya mau fokuskan kata-kata berdirilah tetap dan lihatlah. Dalam terjemahan aslinya dituliskan begini, be still, be still. Be still itu artinya tenang, resort. Dan lihatlah. Bahasa Inggrisnya menuliskan begini, and see how God will save. Tenang, maka kamu akan melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan. Jadi sebelum bisa melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan, Bapak Ibu dan saya harus tenang. Amin. Kalau kita bisa tenang,
maka baru kita bisa melihat Tuhan menyelamatkan. Tenang dulu. Itu sebabnya saya bilang, kalau kita nggak bisa tenang, kita panik terus, kita tidak akan melihat mujizat, Pak. Kita tidak akan melihat pertolongan. Saya tidak tahu masalah apa Bapak Ibu alami hari ini. Tapi tenanglah dulu, resort dulu. Kata tenang bukan berarti begini loh. Bukan berarti Bapak Ibu tidur terus, males, pasif, nggak ngapa-ngapain. Bukan. Maksud saya tenang itu lebih ke keadaan hati. Saudara tetap melakukan apa yang bisa saudara lakukan, tapi hatimu tuh enggak mau sumpek. Hatimu enggak mau stres ke sana, hatimu itu mau belajar untuk tetap tenang. Amin saudara. Mau ya udahlah, anak saya selalu bilang begini, dibawa santai aja lah Ma, katanya gitu, dibawa santai aja lah Ma, katanya bilang. Jadi itu maksudnya. Jadi bukan enggak melakukan aktivitas, tapi hatinya kita tuh loh, ya udahlah dibawa santai aja lah. Ya aslinya pikiran saya kadang-kadang deredek loh Bapak Ibu. Tapi setiap kali deredek tak alihkan, saya enggak mau mikirin nanti gimana nih, nanti begini gimana, nanti begini gimana, tambah stres. Saya enggak mau saudara, saya mau balikkan lagi, saya mau alihkan lagi. Ya udahlah, jalanin aja lah. Pokoknya yang terburuk kan enggak mungkin toh, Tuhan sudah ambil alih kan, ya udahlah. Ketika kita bisa tenang, kita akan melihat keselamatan dari Tuhan. Masalahnya gini loh Bapak Ibu, kita jujur, kita tuh susah untuk tenang. Orang Kristen, enggak usah orang Kristen, semua dari kita itu rata-rata untuk tenang itu susah loh. Kita lebih gampang stres, sumpek loh. Lebih gampang panik ya. Bapak Ibu tahu, kalau kita tenang kita akan melihat mujizat. Dibuktikan dengan salah satu contoh binatang. Binatang apa yang umurnya paling panjang? Hah? Kura-kura, berapa tahun Pak? Ada yang tahu berapa umur kura-kura bisa sampai? Bisa 100 lebih, betul Pak. Kura-kura. Bapak Ibu tahu kenapa kura-kura umurnya panjang? Kura-kura tuh umurnya panjang karena gini loh. Tenang. Nah, umur panjang. Bapak Ibu tahu? Singa yang hidup di kebun binatang sama singa yang hidup di dunia rimba, ternyata yang hidup di kebun binatang umurnya lebih panjang. Kenapa begitu Bu? Soalnya enggak pernah mikir makannya ya apa, enggak pernah mikir kan? Betul ya? Tapi singa yang hidup di dunia rimba itu masuk di dalam kompetisi yang keras. Harus kompetisi untuk makan, harus kompetisi untuk pasangan, harus kompetisi untuk daerah kekuasaan. Ternyata terbukti singa yang hidup di dunia rimba mempunyai kelenjar adrenalin yang menghasilkan hormon stres. Kelenjar adrenalinnya 25 kali lebih berat daripada singa yang di kebun binatang. Makanya singa yang di dunia rimba umurnya lebih pendek. Jadi kalau saudara dan saya mau umur pendek, sumpeklah. Streslah. Maka kelenjar adrenalin akan mengeluarkan hormon stres dan itu memperpendek umur. Makanya kalau Anda mau umur panjang, jadilah seperti hati kura-kura. Tenang. Bukan enggak jalan loh, bukan males. Tapi hatinya itu loh, tenang. Saya pikir ya, kayaknya orang flegmatis itu umurnya panjang. Orang flegmatis. Bapak Ibu tahu orang flegmatis? Saya selalu kasih ilustrasi seperti itu. Saya orang sanguin. Orang sanguin itu sering panikan. Bu Yani ini orang sanguin. Panikan. Orang sanguin itu kalau duduk enggak bisa tenang. Itu aja sudah kelihatan. Umang terus. Nah, gini. Gini. Itu sanguin, saya sanguin. Orang sanguin itu rame Bu. Saya bilang, saya sering ilustrasikan ini, kalau ada kecelakaan orang sanguin itu yang paling rame. Mati, Pak, mateng kon, mateng. Makanya orang sanguin paling gampang utang. Soalnya pas kepepet, mateng aku, dolek duit ini, aduh mateng aku celaka iki wis kesuk wae bayar, aduh. Sanguin. Makanya saya pikir
Orang sanguin itu yang paling sulit untuk tenang. Apa ini? Kupu. Apa? Lah nek iso bayar ya apa? Ya apa? Mateng aku. Nek wonge ngamuk ya apa? Aduh gimana nih? Sanguin. Lek kecelakaan paling rame bengoke. Kalau orang kalau koleris itu berkarisma kayak Pak Ferdi. Koleris. Kecelakaan terjadi langsung gini. Telepon polisi. Telepon ambulan. Kamu begini. Kasih jarak supaya bisa nafas. Wah, itu koleris berwibawa sekali. Melankolis, pemikir. Tunggu, jangan dipegang mate gue lo. Mesti tahu itu lagi gerotak, kepegang titik, bengkok lo. Kamu kan nggak ngerti itu apa yang salah, tulangnya kayak apa. Oh, jujur pegang sih, mesti dipikir. Nah, orang melankolis itu bagus sekali kalau memikirkan sampai 100 tahun ke depan. Lu serius, sampai percil-percil, cuilik-cuilik dipikirin. Misalnya lek mau bikin bisnis, orang sanguin gak pernah mikir. Tabrak ae, roro keblowok, ngono lho. Iku sanguin, gak punya otak. Koleris, si ada mikir, si ono pertimbangan dan strategi. Tapi gak sampai kenemenan kayak melankolis. Kalau melankolis mau bisnis dipikir gini, nanti lek tukangi gini, kamu cuani apa? Gini, ongkos bensinnya piro? Tuh sampai duitin, sampai ongkos bensin, sampai kilometernya, sampai reparasi nih, servisnya, akhirnya apa? Gak wani melaku pak. Soalnya apa? Kayaknya gak cuan iki. Apa? Entek kabeh. Melankolis. Tapi flekmatis yang saya percaya itu rasanya umur panjang, gak pernah punya masalah. Punya masalah tapi gak pernah mikir. Jadi orang flekmatis ada kecelakaan pak, itu gini. Kecelakaan ta? Iya kecelakaan. Oh, mati. Innalillahi. Ngono suwante. Saya ketemu istri yang mau minta cerai sama suaminya. Setelah saya ngobrol sama dia, saya langsung tahu istrinya ini sanguin, suaminya flekmatis. Makanya dia tidak tahan, pengen minta liven, cerai. Kenapa? Lah gimana bu? Besok bayar pembantu. Saya ngomong sama suami saya, Pak, besok ini bayar pembantu ya apa? Saya besok toh. Lu iya besok ini deadline bayar. Ya lihat besok. Besok ini hari ini bayar pembantu ya apa pak? Wis ditagih? Belum. Ya udah belum ditagih kok. Wis ditagih beneran. Ini apa ini sekarang wis ditagih beneran ini pak? Bayar pembantu ini ditagih. Wis ditagih. Kamu ada duit? Ya udah aja. Oh, ya wis. Lu terus siapa? Ya embo. Cari kerja toh pak, cari kerja. Cari dek mana? Ya kayak konco-konco. Lu kan punya konco, tanya be ada lowongan. Gak ono. Diputusi dewe. Gak ono. Mau pegatan gara-gara gitu. Flekmatis. Kayaknya makanya saya tuh mikir gini loh Bapak Ibu, orang flekmatis itu umurnya panjang. Karena ndak mikir. Iya toh? Tapi Tuhan mau hati kita bisa seperti orang flekmatis loh. Tenang. Bukan berarti nggak bergerak apa-apa, tapi tenang dulu. Banyak orang kalau berenang itu tenggelam karena panik dulu, gupuh. Betul? Karena panik. Jadi kalau kita panik, kita tidak akan melihat mujizat. Anda mau melihat mujizat? Resort, tenang. Saya mengundang pemain musik boleh maju ke depan. Saya minta satu pujian ya. Bapak Ibu, pujian ini pujian lama. Memang benar ternyata orang tenang tuh susah ya. Betul ya? Orang tenang tuh susah. Saya mau kasih lihat, oh iya. Ada satu pujian
yang luar biasa. Saya sebelum mendengarkan kita menyanyi pujian ini, saya mau ajak buka satu ayat lagi, 1 Petrus 5. Lihat nih. Ini ayat keren banget, 1 Petrus 5 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Kita lihat sebelum nyanyi pujian ini ya. Pujian apa belum? Belum tak kasih tahu pujiannya. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang melihara kamu. Ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Perhatikan baik-baik ngalirnya ayat ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum, mencari orang yang dapat ditelan. Siapa orang yang dapat ditelan? Dia mencari-cari orang yang bisa ditelan. Ini ayat 8. Anda mau tahu siapa orang yang bisa ditelan, yang diincar sama iblis? Anda harus lihat ayat 7-nya. Apa? Serahkan segala khawatir. Sadarlah. Iblis cari mangsa loh. Berarti dengan kata lain gini, orang yang panik dan khawatir akan jadi sasaran empuk iblis. Sasaran empuk apa? Banyak hal. Berarti termasuk berkat pun terhalang. Saudara mau melihat pertolongan Tuhan? Belajar tenang. Yang terburuk Tuhan sudah pasang badan. Dan ketika engkau tenang, engkau akan melihat mujizat. Ada lagu lama yang dinyanyikan Citra Skolastika. Nah, hatiku tenang. Lagu ini, Bapak Ibu tahu penyanyi Citra Skolastika? Saya baru ngerti loh, penyanyi ini suaranya powerful sekali loh. Dia kan pernah ikut Idol atau apa gitu ya, Indonesian Idol ya. Suaranya tuh kuat loh, kayak model-model Whitney Houston gitu, kuat banget. Tapi di lagu ini suaranya kok lembut banget. Saya pikir nyanyi, karena saya juga suka nyanyi, saya pikir nyanyi yang paling sulit itu kalau suara yang power. Kayak Whitney Houston gitu, yang powerful. Anaknya Pak Mat ini suaranya powerful. Saya pikir suara yang susah itu suara yang powerful. Saya baru ngerti dari suaranya Citra. Suaranya Citra itu paling susah ditiru. Gak percaya? Coba Anda nyanyi lagu ini, mirip suaranya Citra. Jangan pakai suara saudara yang powerful. Kalau powerful kan hatiku tenang, kan gitu. Suara Citra enggak gitu. Hatiku tenang, berada dekatmu. Angel loh, aku sampai kepedot, sampai tenggelam, muncul tenggelam untuk. Enggak percaya, cobaan, ayo. Hatiku tenang, angel kan, berada dekatmu. Ama mendesah gitu loh. Harus ada mendesah-desahnya, serak-serak basahnya, nyemek-nyemeknya. Loh ya, kaulah, terus siapa sih? Loh ya kan sampai lali lirike, gara-gara susah fokus sama suaranya. Pertolonganmu begitu ajaib. Malah gak koyok Citra kan, koyok wong mengi ya. Di saat aku, lo kayak mengi kan, tak sanggup lagi burut kebelet ke belakang dah. Di situ, mules, susah. Waktu saya niru lagu ini, saya sadar satu hal, betapa susahnya ya orang belajar jadi tenang. Susah loh. Dari lagu ini loh saya belajar. Susah loh untuk tenang. Coba lihat wajah-wajahnya, lihat kiri kanan, wajah mana yang tegang. Bilang, kamu pengen cepat mati tak? Lihat wajah yang tegang-tegang. Senggol, kau mengasihi saudaramu kan? Yang wajahnya tegang,
Model. Kalau bapak ini, Pak siapa Pak? Pak Sony. Oh, apa? Wajahnya dari tadi tuh guyu terus. Wajah Pak Mat tadi walaupun ketutup tapi matanya guyu. Mata senyum. Kalau sama Pak Ferdi aku kadang-kadang takut. Anda lihatan karisma. Karisma. Wedi ya? Siapa sing wedi karo Pak Ferdi selain aku? Ngaku. Apa wedi Bu? Wajane ya. Wajane kan gini toh. Aku lek mbek Pak Mat gak pernah wedi, Pak. Wajane itu baik. Tapi mbek Pak Ferdi wedi aku. Orang ini enak dijak omong gak ya? Lagi in the mood atau ndak ya? Iku ono to wajah. Ini gak pernah senyum loh dek yo iki gak pernah senyum ya dulu ya. Aku sering ngomong aku iki wedi lho delok dek iki. Heeh. Gak pernah ngomong yo Pak yo. Tapi Mas yo gak pernah ngomong tapi lek senyum tuh hatiku tentrem lho Pak. Bener ya? Bener. Dan kalau hati itu tentrem, akhirnya kita ya apa gitu ya Mbak Dek ya. Betul. Tentram damai. Belajar roh tenang. Amin. Saya enggak tahu kalau dia wajah tenang enggak ya. Coba lihat sebelahnya. Wajahnya kayak Pak Sony atau Pak Ferdi. Terus senggol dan bilang begini. Resort. Tenang. Amin. Yuk nyanyikan pujian ini. Suara biasa aja, enggak usah niru kayak Citra. Nanti koyok ngeden Bapak Ibu. Koyok wong menggi-ginggian. Saya tahu banyak dari kita sedang menunggu pertolongan Tuhan. Dan seringkali waktu menunggu betapa mudahnya hati kita penuh dengan kekhawatiran, kegelisahan. Membuat kita tidak bisa tenang dan istirahat dengan nyaman. Tapi pagi ini Tuhan mengingatkan kita semua. Belajarlah untuk kita tinggal dalam keadaan hati yang istirahat, yang tenang. Maka engkau akan tetap dalam kesembuhan. Engkau tetap dalam berkat. Engkau tetap dalam mujizat. Saat engkau tenang, engkau akan melihat keselamatan dari Tuhan. Kita bisa tenang karena kita tahu bahwa yang terburuk Tuhan sudah ambil alih. Bapak, biarlah kekuatan yang baru mengalir di tengah-tengah umat-Mu pada pagi hari ini. Hamba percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Saat kami mulai belajar untuk tidak gelisah, untuk tidak panik, untuk tidak khawatir. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Kami percaya tidak akan yang terjadi yang paling buruk. Kami percaya semua akan baik, bahkan lebih daripada baik. Biarlah firman-Mu akan menguatkan kami semua. Terima kasih Bapa. Biarlah hamba memintakan berkat-Mu untuk semua jemaat di tempat ini. Berkat yang ajaib tercurah buat kami semua. Bagi-Mu segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang bersyukur katakan amin. Tuhan memberkati.